Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Api, Alam Privat Indonesia. My name is Nia and I'm your English tutor. Today, we are going to discuss some question from the reading comprehension. So, are you ready to learn today? Nah, pada video kali ini kakak akan membahas tentang materi literasi bahasa Inggris pada subtopik cloze test. Pada tipe soal cloze test ini, kita diminta untuk melengkapi kata atau frasa yang hilang dalam sebuah kalimat. Atau kita familiar dengan melengkapi teks yang rumpang atau melengkapi dengan frasa yang rumpang atau incomplete text. Salah satu contoh bentuk soalnya seperti ini. The option that best completes in paragraph 1 is blah blah blah. Which of the following sentences can be complete the missing sentence in paragraph blah blah blah. Nah, jika kita bertemu salah satu contoh bentuk soal di atas, artinya kita diminta untuk melengkapi kata-kata yang rumpang. Lantas, bagaimana cara kita menyelesaikan apabila kita bertemu dengan soal-soal tersebut? Yang pertama, how to solve? Pertama, first of all, tentunya baca soal terlebih dahulu. Kita diminta untuk melengkapi kata yang rumpang atau frasa yang rumpang. Kemudian, temukan lokasi kata atau frasa di dalam teks. Yang kedua, pahami kalimat yang berisi kata yang ditanyakan. Setelah itu, pahami konteks kalimat. Yang terakhir, yakni eliminasi opsi jawaban. Untuk mengecek sejauh mana pemahaman kalian tentang cloze test, silahkan pause video ini untuk dikerjakan sendiri terlebih dahulu. Setelah itu, bisa menyimak pembahasan dari kakak. Mari kita bahas bersama-sama. The best answer for the number 1 is. Setelah kita baca soalnya, kemudian kita lihat di teks, di manakah letak incomplete text tersebut. Ternyata incomplete text tersebut ada di kalimat terakhir. Lalu kita baca, illness in people, bla bla bla, from, etc. Nah, karena illness in people ini dia subjek, jadi kita membutuhkan predicate atau verb. Perhatikan kalimatnya. Illness in people, bla bla bla, from, mild, etc. Kita tahu bahwa frasa illness in people merupakan sebuah subjek, sehingga bagian yang rumpang harus diisi dengan predikat. Kalimat tersebut merupakan fakta ilmiah, sehingga kalimatnya harus menggunakan simple present tense, subject, verb 1, SIS. Nah, illness in people ini merupakan subjek tunggal atau singular. Yang ditekankan adalah penyakitnya, illness-nya, bukan people-nya. Jadi, predikat yang tepat adalah range. Verb 1 yang ditambahi S. Jadi, opsi yang tepat adalah yang B. Nah, gimana adik-adik? Mudah bukan? Salah satu soal yang paling cepat dikerjakan yakni incomplete text jenis soal grammar. Lanjut ke soal cloze test selanjutnya. Ini ada sebuah
teks. Teks ini memiliki panjang bacaan yang lumayan, tapi tips dari kakak, hiraukan teks panjang tersebut. Kita lanjut ke soal. Nah, untuk tipe soal seperti ini sudah dapat dipastikan jika kalian harus melengkapi kalimat dengan frasa yang rumpang. Nah, jadi nomor 1, they gathered spit and blood from 32 people and bla bla bla. Mereka mengumpulkan ludah dan darah dari 32 orang dan mereka tidak menemukan jejak DNA dari nenek moyang mereka. Nah, salah satu tahap atau langkah steps untuk melihat mendeteksi DNA dari organisme yaitu setelah kita menemukan sampel, kita melakukan ekstraksi DNA. Jadi nomor 1, soal 1 dan 2 kita baca di paragraf sebelumnya. Untuk menghemat waktu, kita tidak perlu membaca keseluruhan teks. Kita hanya skimming, membaca cepat, di mana teks rumpang tersebut terletak. Nah, ternyata ada di paragraf berikut ini. To explore the Pygmies ancestry, a team of researchers study the Rampasasa pygmies of Flores, who were on average just 145 cm tall. Nah, jadi untuk mengeksplorasi nenek moyang dari pygmies ini, salah satu tim peneliti telah mempelajari bahwa Rampasasa pygmies di Flores itu ternyata rata-ratanya memiliki tinggi rata-rata 145 cm. Kemudian, they gathered spit and blood from 32 people and bla bla bla. The team found no trace of archaic DNA that could be from the hobbit. Mereka mengumpulkan spit and blood, ludah dan darah dari 32 people, 32 orang dan bla bla bla. Kemudian, kelompok mereka tidak menemukan jejak purba yang mungkin berasal dari hobbit. Nah, hobbit di atas, jika kalian membaca skimming, hobbit adalah salah satu the old extinct. Langsung kita cek di opsi. Yang pertama, measure their head circumferences. Jadi mengukur lingkar kepala dari mereka. Nggak match. Tadi di paragraf sebelumnya kita mengatakan kita sudah menemukan sampel. Nah, sampelnya itu diapakan setelah itu? Yang opsi 1, yang A, salah. Kemudian, look for causes of dwarfism. Mencari tahu penyebab dari dwarfism. Di teks ini kita tidak membahas tentang dwarfism atau kekerdilan. Lanjut, yang C, analyze their health histories. Ini juga nggak match. Terus yang Do, trace the lineage. Menelusuri garis keturunan. Ini juga tidak masuk ke teks nggak match. Jadi jawaban yang tepat adalah extract their DNA. Nah, untuk di soal nomor 2, silahkan adik-adik kerjakan secara mandiri ya. Nanti jawabannya bisa ditulis di komentar di bawah atau nanti kita bahas bersama-sama di next video.
And I think enough from me. This is the end of the discussion for today. Hope it your help and can be understand. See you on our next upcoming video. Bye bye.